Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi penguasa dalam hidup kita. Biarlah kita selalu memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita, damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kita semua. Saat ini mari kita kembali lagi belajar sedikit demi sedikit firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun kita mengerti akan firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kita juga boleh kita lakukan, boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, boleh menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Saat ini kita ambil dari perjanjian lama, dari kitab Amsal yang ke-11, kita baca 3 ayat saja. Amsal 11 ayat pertama sampai ketiga saya bacakan untuk kita. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau kangkuhan tiba, tiba jugalah cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikian saudaraku. Kita tahu bahwa setiap orang benci akan kecurangan, setiap orang benci akan ketidakadilan, setiap orang benci akan ketidakjujuran. Apalagi Tuhan. Tuhan bahkan keji terhadap orang-orang yang seperti itu. Di sini boleh kita mengambil pembelajaran bahwa neraca serong artinya sesuatu yang tidak jujur atau sesuatu yang tidak benar, merupakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Tuhan tidak berkenan terhadap suatu timbangan yang serong, tetapi timbangan yang tepat itulah yang disenangi oleh Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Benar bahwa orang jujur itu dalam hatinya akan selalu ada ketulusan, selalu ada kerendahan hati, selalu ada gambaran kebenaran, ketulusan, kesucian hati. Itu suatu paket. Apabila kita berhikmat, maka hal-hal sifat seperti itu akan kita miliki di dalam Kristus Yesus. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kita tahu bahwa memang Bapak Ibu Saudara sekalian, pengkhianat itu akan selalu merencanakan kejahatannya. Sama halnya dengan orang fasik akan selalu membuat batu sandungan. Artinya bahwa orang fasik itu senang akan kejatuhan orang, orang fasik itu senang akan penderitaan orang. Tetapi orang-orang yang bijak dan orang yang berhikmat akan cinta terhadap suatu kebenaran. Orang yang berhikmat cinta terhadap suatu ketulusan. Orang yang berhikmat cinta akan pengajaran-pengajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Amsal ini banyak sekali nasihat-nasihat yang boleh kita ambil, terlebih-lebih dalam menyikapi kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang jujur, karena di sini firman Tuhan dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Setiap orang jujur memang pasti memiliki ketulusan yang kita bacakan tadi, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa setiap kita, ketika kita memiliki hikmat daripada Tuhan, ketika kita memiliki sesuatu pandangan roh atau sesuatu yang meluap dalam hati kita yang dalam bentuk roh, saya akan percaya bahwa setiap kita di dalam roh, pikiran dan perbuatan itu, ketika kita berada atau berserah hanya kepada Yesus Kristus, maka kebohongan akan kita benci. Firman Tuhan berkata, orang yang berhikmat adalah benci terhadap kejahatan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang berhikmat adalah benci terhadap kejahatan. Marilah kita perangi kejahatan, marilah kita benci semua kejahatan. Kejahatan sekecil apapun jangan pernah kita kompromi dalam kehidupan kita. Jadilah kita menjadi berkat, jadilah kita menjadi teladan dimanapun kita berada, terlebih-lebih di tengah keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun, kehidupan sosial kita. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang hidup di dalam terang Tuhan. Marilah kita boleh menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal ini banyak sekali nasihat-nasihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu janganlah pernah jemu-jemu kita untuk belajar dan belajar selalu firman Tuhan. Setiap waktu yang ada, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita renungkan firman Tuhan, boleh kita baca. Sebab orang yang cinta Tuhan akan selalu rindu akan Taurat dan firman Tuhan. Sebab
Firman Tuhan dan Taurat Tuhan adalah kekuatan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat kemarin saya katakan bahwa firman Tuhan penuh dengan kuasa, bernyanyi untuk Tuhan, memuji-muji Tuhan penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu, marilah kita tidak jemu-jemu untuk selalu memuji Tuhan, marilah kita tidak jemu untuk selalu membaca firman Tuhan. Pujilah Tuhan di setiap waktu yang ada. Walaupun hanya sendiri kita atau dengan keluarga, mari kita memuji-muji Tuhan. Karena itu adalah merupakan suatu kesenangan dan suatu perkenanan di mata Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang penyembah, jadilah kita menjadi orang yang memiliki hati seorang hamba terhadap Tuhan kita. Kita buat Tuhan kita senang di dalam kehidupan kita, Dia berkenan akan kehidupan kita. Jadilah kita menjadi orang-orang yang mencerminkan gambaran Kristus yang sejati dalam hidup kita. Kita lihat bahwa pengorbanan kasih setia Tuhan di kayu salib sungguh besar dan setia untuk menebus dosa-dosa kita daripada maut dan kemurkaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah kita menjadi orang yang bijak, jadilah kita menjadi orang yang berhikmat supaya kita benci terhadap kejahatan, benci terhadap kefasikan, benci terhadap cemooh, benci terhadap ketidakjujuran. Jadilah kita menjadi jujur dalam diri kita sendiri, jujur terhadap orang lain, terlebih-lebih kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap hati dan melihat pikiran kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang selalu jujur kepada Tuhan, selalu memiliki semangat di dalam Tuhan, selalu memiliki keinginan untuk selalu memuji-muji Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah kita oleh iman. Sola fide. God bless you.